Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi, salam, dan salam jumpa kembali dalam renungan hari-hari khusus Advent, Rabu 20 Desember 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau berjanji untuk senantiasa membimbing umat dengan berkat-Mu. Berilah kami lambang perjanjian kami dengan Dikau dalam diri Yesus Putra-Mu, cahaya hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk inspirasi renungan pada channel Suara Sabda Pagi hari ini saya ambil dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10-14 dan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-38 yang menjadi inspirasi utama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan Suara Sabda pagi ini saya beri judul, "Perempuan muda itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel." Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, ketika kita semakin mendekati hari puncak, yakni hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dari nubuat Nabi dan dari Injil menerasikan atau berkisah tentang perjumpaan Allah dengan tokoh-tokoh penting dalam proyek keselamatan umat manusia. Kitab Yesaya dalam bacaan harian hari ini berkisah tentang perjumpaan dan dialog antara Tuhan dengan Raja As, seorang raja yang memerintah bangsa Israel di mana rakyatnya senantiasa hidup dalam keraguan akan datangnya Al-Masih dan dalam ketidaksetiaan kepada Allah Yahweh mereka.
dan yang selalu menuntut tanda dalam kaitan dengan janji keselamatan. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, maka Tuhan mengajak Raja Ahaz untuk berdialog dan mengajaknya untuk meminta dari Allah sendiri suatu pertanda, entah dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Namun Ahaz menolak karena percaya bahwa Allah dapat melakukan apa saja dan tidak ingin mencobai Allah. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan memperingatkan dan mengajak bangsa Israel memperhatikan keluhannya dengan berkata, "Hai Israel," dan seterusnya. Dan Tuhan sendiri berjanji akan memberikan suatu pertanda bahwa Dia setia pada janji, yakni akan ada perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Immanuel. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, perempuan muda itu menjadi kenyataan dalam diri Bunda Maria, gadis muda asal Nazaret, sebagaimana kisah atau warta Injil Lukas tentang perjumpaan Tuhan dalam diri malaikat Gabriel yang berdialog dengan Bunda Maria tentang keterpilihannya oleh Allah untuk terlibat dalam proyek keselamatan manusia dengan menyapa Bunda Maria, dan bahwa Bunda Maria terberkati di antara semua perempuan, dan seterusnya, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil Lukas tadi, bahwa salam yang disampaikan malaikat kepada Bunda Maria dan keterpilihannya itu membuat bingung Bunda Maria, karena ia harus mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menama dia Immanuel, padahal ia belum bersuami, dan seterusnya. Meskipun bingung dan tidak mengerti, Bunda Maria setia untuk mendengarkan, dan akhirnya dalam kerendahan hati Bunda Maria mengiyahkan permintaan Allah dengan menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan sesungguhnya Bunda Maria lah perempuan muda yang dimaksudkan Nabi Yesaya itu. Bunda Maria adalah tokoh kerendahan hati bagi kita manusia, dan senantiasa mengajarkan kita untuk selalu memiliki hati yang baru, yakni setia mendengarkan sabda dan melaksanakan sabda dalam hidup harian di tengah kesibukan tugas dan pekerjaan, serta dalam tugas pengabdian dan pelayanan kita. Dan dengan itu kita telah menjadi pribadi pendengar dan pelaksana sabda Allah, sebagaimana Bunda Maria. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang sudah dan sedang dan yang akan kami terima dalam perjalanan waktu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian dan semua orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.